Termasuk di antara prinsip manhaj salaf, tidak mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam manhaj salaf ini sangat prinsip ya. Kalau ada orang yang ya mempermainkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwil-takwilnya, ingatlah bahwa dia bukan orang yang bermanhaj salaf. Kalau kita ingin bermanhaj salaf, jangan bermain-main dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita jaga maknanya sebagaimana dalam bahasa, sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jangan mentakwil-takwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya contohkan ya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, orang yang bermanhaj salaf dia akan mengatakan, iya memang Allah turun. Tapi kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan lebih dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di saat itu. Orang yang bermanhaj salaf akan memahami hadis itu seperti ini. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kesempurnaan, sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa atas segala sesuatu dan itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, Allah tidak menjelaskan kepada kita. Tidak mentakwil, tidak membelokkan maknanya. Orang yang tidak bermanhaj salaf, dia akan mengatakan Allah tidak mungkin turun di langit dunia. Akhirnya mereka mentakwil dengan mengatakan yang turun itu rahmatnya. Yang turun itu rahmat, bukan Allahnya. Ini mempermainkan. Bukankah Rasulullah bisa mengatakan bahwa yang turun itu rahmatnya Allah? Bisa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang turun itu Allahnya? Memang yang Rasulullah inginkan adalah menjelaskan kepada umatnya bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Contohnya lagi seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Orang yang bermanhaj salaf akan mengatakan Allah memang benar-benar berada di atas arsy-Nya. Hanya saja keberadaan Allah di atas arsy-Nya ini kita tidak tahu. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat bagaimananya itu. Orang yang tidak bermanhaj salaf mereka akan mentakwil. Tidak mungkin Allah berada di atas arsy, karena Allah tidak butuh kepada arsy. Akhirnya mereka mengatakan makna berada di atas itu menguasai. Allah menguasai arsy-Nya. Subhanallah ya. Kalau Allah menguasai arsy-Nya, apakah berarti Allah tidak menguasai dunia? Kenapa Allah mengkhususkan arsy-Nya? Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat redaksi bahwa Allah menguasai arsy-Nya? Tidak membuat redaksi yang artinya Allah berada di atas arsy-Nya. Kenapa dibelok-belokkan seperti itu? Ahlus sunnah jujur. Ahlus sunnah pemahamannya lurus. Bagaimana? Apa yang Allah katakan, itu yang mereka yakini. Dengan tetap menjaga kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tetap menjaga kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Prinsip manhaj salaf yang berikutnya adalah mendahulukan nas daripada akal. Mendahulukan nas daripada akal. Yang dimaksud dengan nas di sini adalah dalil-dalil sam'i, seperti Al-Quran, seperti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti perkataan sahabat. Ya, ini yang dimaksud dengan nas. Jadi kalau ada nas yang tidak bisa difahami dengan baik, orang yang bermanhaj salaf tetap menerima nas itu, tidak menolaknya, selama nas itu datang dari riwayat yang sahih. Tidak seperti sebagian orang yang mendahulukan akalnya daripada nas. Ya. Sampai ada perkataan yang dulu viral ya. Apa ya? Yang tentang isbal itu. Apa kata-kata yang viral itu? Lupa. Iya, intinya kata-katanya ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Kemudian akhirnya dia menolak hadisnya. Padahal hadisnya sahih. Orang yang bermanhaj salaf tidak akan melakukan yang seperti itu. Ciri manhaj salaf itu mendahulukan nas dan menundukkan akal. Kalau nas sudah berbicara ya sudah.
Akal hanya bisa memahami. Hanya punya hak untuk memahami. Akal tidak punya hak untuk menolaknya. Pahami nas itu. Kalau ternyata akal itu tidak bisa memahaminya dengan baik, sudah. Jangan tolak nasnya. Tapi katakan bahwa akal kita belum bisa memahami dengan baik. Karena ada keterbatasan di akal kita. Ada keterbatasan di akal manusia. Sebagaimana ada keterbatasan dalam kekuatan-kekuatan manusia yang lainnya. Misalnya mata ya. Mata ini termasuk kekuatan manusia. Penglihatan. Penglihatan ini ada batas. Antum kalau melihat objek yang sangat jauh, tidak kelihatan. Kalau tidak ada sinar, cahaya, mata tidak bisa melihat. Kalau terhalang sesuatu, mata nggak bisa melihat. Ada keterbatasan di mata. Ada keterbatasan di kekuatan penciuman. Ada keterbatasan di kekuatan pendengaran. Ada juga keterbatasan di kekuatan pikiran manusia. Maka ketika ada ayat, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal, maka kita harus menundukkan. Kita pahami saja dengan apa adanya. Ya, ketika Allah misalnya mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Segala sesuatu. Ini akhirnya bisa kita pahami bahwa benda-benda yang mati pun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Karena ayatnya seperti itu. Disebutkan di dalam ayat yang lain, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams wal qamar. Disebutkan bahwa tidakkah engkau melihat bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, matahari dan bulan itu bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah. Gimana sujudnya matahari? Gimana sujudnya bulan? Mungkin akal kita nggak bisa mencerna dengan baik kata-kata itu. Apakah kita tolak ayatnya? Jawabannya tidak. Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berprinsip, bermanhaj salaf, itu akan menerima ayat itu apa adanya. Hanya saja bagaimana sujudnya itu mereka tidak tahu. Mereka akan kembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar matahari itu sujud. Benar bulan itu sujud. Bagaimana sujudnya? Wallahu a'lam. Tidak menolak ayat tersebut. Intinya akal harus ditundukkan di bawah nas. Orang yang bermanhaj salaf akan mendahulukan nas daripada akalnya. Prinsip manhaj salaf yang berikutnya adalah taat kepada pemimpin. Yang keberapa ini? Ke-8. Taat kepada pemimpin yang sah. Ini prinsip dalam manhaj salaf. Kalau ada orang yang mengajak untuk berontak, mengajak untuk demonstrasi, mengajak masyarakat untuk tidak suka kepada pemimpin, maka orang tersebut orang yang tidak bermanhaj salaf. Manhaj salaf sangat menjunjung tinggi nilai ini. Benar-benar taat kepada pemimpin yang sah, walaupun pemimpinnya tidak sesuai dengan keinginannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu demikian, memerintahkan para sahabatnya. Iya, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap dengar dan tetap taati, walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia mengambil hartamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang menjadi amir kalian adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia berkulit hitam yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, tidak masalah. Kalau dia sudah jadi pemimpin yang sah, maka taat. Ini prinsip dalam manhaj salaf. Kemudian termasuk di antara prinsip dalam manhaj salaf, ini yang terakhir ya karena waktu, tidak sembarangan memvonis kafir kepada orang lain atau kepada saudaranya sesama muslim. Tidak sembarangan. Vonis kafir ini vonis yang sangat berbahaya. Kita sebagai orang yang biasa, orang awam, atau tidak punya kapasitas dalam masalah ini, jangan masuk-masuk dalam vonis takfir. Tidak semua perbuatan yang disebut kafir itu menjadikan seseorang kafir. Tidak semua perbuatan yang disebut kafir ketika dilakukan oleh seseorang maka otomatis pelakunya menjadi kafir. Jadi bedakan antara memvonis perbuatan dengan memvonis pelakunya. Memvonis perbuatan itu mudah.
Yang ada dalam nas banyak. Oh, perbuatan ini kufur, perbuatan ini kufur, perbuatan ini kufur. Gampang. Ada dalilnya sudah, katakan, sampaikan. Tapi apakah yang melakukannya kafir? Nah, ini sulit. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Harus tidak ada penghalang-penghalangnya. Misalnya mengolok-olok agama. Ini perbuatan kufur tidak? Perbuatan kufur. Tapi bisa jadi orang yang mengolok-olok agama tidak kafir. Kenapa? Mungkin dia tidak sengaja. Keceplosan. Tidak sengaja. Atau mungkin dia menganggap bahwa itu tidak mengolok-olok agama. Atau mungkin saja dia tidak tahu kalau mengolok-olok agama itu menjatuhkan kepada kekufuran. Ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Atau bisa jadi sebenarnya dia tidak ingin mengolok-olok agama, tapi dipahami oleh manusia mengolok-olok agama. Intinya ada banyak kemungkinan-kemungkinan ini. Sehingga untuk memvonis seseorang yang melakukan perbuatan kufur itu kafir, ini harus sangat hati-hati. Lebih baik kita salah dalam tidak mengkafirkan seseorang daripada kita salah dalam memvonis kafir seseorang. Lebih baik kita salah dalam diam kita daripada kita salah dalam memvonis kafir seseorang. Orang ini kafir, ini berbahaya sekali. Lebih baik kita diam. Kalaupun diam kita dikatakan salah, itu lebih baik daripada kita salah dalam memvonis kafir seseorang. Karena vonis kafir itu konsekuensinya berat. Antum kalau memvonis kafir seseorang, maka konsekuensinya anaknya nggak bisa menjadi pewaris ayahnya kalau dia ayah. Karena la yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Antum kalau memvonis kafir seseorang, konsekuensinya apa? Dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolati. Dia tidak boleh didoakan dengan doa rahmat. Ini ekornya banyak sekali. Konsekuensinya sangat besar, sangat berat. Dan bisa-bisa vonis kafir itu kembali kepada orangnya. Ya, makanya dalam masalah vonis takfir ini, orang yang berprinsip atau bermanhaj salaf, dia benar-benar hati-hati. Ya, makanya orang-orang yang mengatakan bahwa manhaj salaf ini manhaj takfiri, ini sangat bertentangan sekali. Sangat bertentangan dengan kenyataan. Orang yang bermanhaj salaf itu justru orang yang paling hati-hati dalam masalah takfir ini. Antum kalau menghadiri ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, antum akan jarang atau mungkin tidak antum dapatkan dia mengkafirkan seseorang yang mengaku sebagai muslim. Atau kalau ada, jarang sekali. Jarang sekali. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bermanhaj salaf. Mereka banyak mengkafirkan ya saudaranya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebenarnya masih ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan, tapi karena sempitnya waktu, ya karena harus ada kegiatan yang lainnya, maka Anda akhiri kajian ini sampai di sini. Insyaallah ciri-ciri yang tadi Anda sebutkan sudah mewakili ciri-ciri yang lain, ya terutama dalam masalah kembali kepada ilmu, tidak fanatik kepada seseorang, ya, dan dalam masalah mendahulukan nas daripada akal. Ya, ini merupakan ciri yang sangat penting dan sangat inti dalam manhaj salaf. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.